Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Halo adik-adik Sekolah Minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dari kolom 1 sampai kolom 25. Selamat berjumpa lagi dengan enci-enci yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari orang sama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjaga, memelihara dan melindungi kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, so siap orang mau beribadah? Nah sekarang kita akan buka ibadah kita dengan pujian. Enci undang orang semua berdiri, orang mau menyanyi itu lagu Hello Hello Hola Hola. Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Hello, hola, moshi, apa kabar? Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Enci Since. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum torang mau lanjut torang pe ibadah, semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau Tuhan dan Allah kami yang senantiasa mengasihi, memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada di pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Betania, dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan dan Allah kami yang akan menuntun ibadah kami. Biarlah ibadah kami dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi atas tuntunan kasih Tuhan. Engkau kiranya akan menuntun kami, guru-guru sekolah minggu, agar kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dalam ibadah pagi hari ini. Karena itu Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ini kami Tuhan yang mengucap syukur. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih tetap berdiri, masih semangat toh? Torang akan menyanyi lagi 2 buah lagu. Yang pertama Setia Setia, dan yang kedua Aku Istimewa.
Adik-adik duduk yang manis. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan yang nanti dipimpin oleh Enci Ike. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini torang akan baca Alkitab. Tapi sebelumnya torang mau berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman. Untuk itu Tuhan kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di setiap kami, agar apa yang akan kami baca, kami dengarkan sebentar, dapat dimengerti, walaupun kami masih kecil, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-32a. Ya, Matius 13 ayatnya yang ke-32a. Yang ada di rumah buka Alkitab, Encik baca untuk adik-adik sekalian. Matius 13 ayat 32a. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Sekali lagi, ayat hafalan di saat ini terdapat dalam Matius 13 ayatnya yang ke-32a. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini mau bilang bahwa ternyata ada biji yang paling kecil dari setiap biji-bijian yang adik-adik kenal di rumah. Kecil sekali. Jadi, ini biji yang paling kecil ini di ayat hafalan dah bilang, dia ketika dia mau ditanam terus dia tumbuh, dia akan jadi tumbuhan yang paling besar, bahkan dia akan menghasilkan sebuah batang yang besar, sehingga dari tumbuhan itu ada burung-burung yang boleh mau bersarang di situ, mau berlindung di situ dari biji sesawi yang paling kecil ini. Nah, ternyata biji yang paling kecil pun dapat bermanfaat buat orang lain, buat sekitarnya. Begitu juga torang anak-anak sekolah minggu, walaupun torang masih kecil-kecil, torang harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memampukan torang untuk melakukan hal yang besar, asal torang terus tetap setia mengikuti Tuhan. Dalam persekutuan anak sekolah minggu yang ada di Kolom, bahkan di Jemaat Betania, torang pun dapat melakukan hal yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian untuk penjelasan ayat hafalan. Dan untuk anak-anak sekolah minggu, silakan menghafal di rumah. Dan nanti tentu ada hadiah yang disediakan dari guru-guru sekolah minggu yang ada di Kolom masing-masing. Selamat menghafal anak-anak sekolah minggu. Nah, saat ini torang akan baca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam Markus 4 ayat 30 sampai 34. Sekali lagi pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam Markus 4 ayat 30 sampai 34. Yang di rumah tetap buka Alkitab. Kita akan baca sama-sama. Ya, diberi judul perumpamaan tentang biji sesawi. Kita mulai. Katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.
Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan itu, ia berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan di saat ini, dan saat ini kita akan menyaksikan bersama cerita Alkitab lewat video yang sudah disiapkan. Silakan menyaksikan. Bina Anak Pelajaran 19, Minggu, tanggal 9 Mei tahun 2021. Sumber Alkitab, Markus 4, ayat 30 sampai ayat 34. Ayat hafalan, Matius 13, ayat 32. Tema, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, kecil tapi berdampak besar. Penekanan, walaupun persekutuan kecil tetapi kalau punya iman yang besar akan berkembang jadi besar. Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Tetapi jika benih ini tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2-3 meter. Tingginya melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon, karena batangnya saja bisa bertumbuh sampai sebesar lengan manusia. Sehingga burung-burung dapat membuat sarang di atasnya. Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil, sederhana seperti biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara Biji sesawi memang merupakan biji yang paling kecil yang ada. Tetapi setelah ia ditanam, maka biji ini akan bertumbuh menjadi tanaman yang besar dibanding tanaman yang lain, serta mengeluarkan cabang-cabang, sehingga burung-burung dapat bersarang pada cabang tersebut. Perumpamaan ini menggambarkan apa yang dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari bayi yang lemah sampai menjadi tumbuh dewasa dan menjadi penyelamat kita. Dimulai dari tempat yang kecil dan yang mengikutinya tidak banyak. Tetapi sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memiliki pengaruh yang besar, dan orang yang percaya kepadanya begitu banyak. Adik-adik juga bisa melakukan hal yang besar sekalipun adik-adik masih kecil, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan bersama Yesus atau dalam iman kepada Yesus, pasti akan membawa dampak dan manfaat yang sangat besar. Apakah adik-adik yakin akan hal ini? Jadi walaupun adik-adik masih kecil, tapi mari kita lakukan sesuatu yang berdampak besar bagi orang banyak, dan untuk bisa melakukan itu, maka kita harus selalu hidup dalam Tuhan. Adik-adik pasti bisa melakukannya. Pasti mampu dan pasti hebat karena iman dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Kecil
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kepada kita. Mari kita memberi dengan sukacita sambil kita menyanyi bersama-sama persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Encik Joyce. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama lagu yang berkata Ajarku Sembayang. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Tingkulu boleh beribadah bersama di pagi hari ini. Kami boleh mendengar cerita Alkitab. Karena itu Tuhan Yesus tolong agar anak-anak boleh mengerti apa yang mereka dengar, dan Roh Kudus yang akan tuntun mereka untuk mampu melakukan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka terus bertumbuh iman di dalam Engkau. Mereka terus mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, dan kasih karunia Allah pasti terus akan melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita Alkitab di pagi hari ini. Engkau terus memberkati Enci Ike di dalam segala tugas setiap hari dan pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami, biar senantiasa mereka boleh bertumbuh sehat kuat di dalam Engkau Tuhan. Di masa studi mereka diberkati agar mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang belum sekolah, biar senantiasa mereka bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu Bapa. Kalau Engkau dapati ada anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter, pasti akan menyembuhkan anak-anak kami. Biar kasih-Mu senantiasa menyertai anak-anak Jemaat Gemim Betania. Terpuji nama Tuhan. Diberkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 25, agar kami tetap semangat melayani Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini kami terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami di saat kami mau rindu untuk melayani Engkau Tuhan lewat anak-anak.
Diberkatilah Enci Ine sebagai penatua anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania. Biar kasih Tuhan terus menuntun dia, sehat kuat selalu, sehingga dia juga mampu melayani dengan sukacita iman yang dari Tuhan bersama dengan komisi yang ada. Diberkatilah orang tua kami ya Tuhan, biar senantiasa mampu mendidik membesarkan anak-anak sesuai dengan kasih Tuhan. Diberkati setiap tugas kerja mereka, agar mereka mampu untuk melayani anak-anak dengan segala kebutuhan yang diperlukan, senantiasa dicukupkan oleh-Mu Bapa, bahkan berkelimpahan. Diberkati setiap persembahan yang boleh kami beri di pagi hari ini, biar Tuhan senantiasa yang terus mencurah limpahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, daerah kami, Kota Manado, senantiasa diberkati Tuhan. Terpuji Engkau Bapa kekal di surga. Ini doa kami, ucapan syukur, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan tutup ibadah kita. Enci undang kita semua berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu yang berkata, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, ku tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, ku tidak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat yang nanti dipimpin oleh Enci Ine. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekolah minggu, menyertai guru-guru sekolah minggu, dan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Aku anak sekolah minggu
Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Geming. Aku anak sekolah minggu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Geming. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini, dan kita akan berjumpa kembali. Tetapi tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan setiap beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Walaupun di situasi COVID-19 ini, kita jangan takut, tetap berdoa kepada Tuhan dan rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ingat pesan ibu, pakai